Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja. Berjumpa kembali dengan saya, Muti Rusmawati, dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai bersama Rumah Sakit Jogja. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol tentang jaminan sosial. Sebenarnya bagaimana prosedur jaminan sosial di Rumah Sakit Jogja? Untuk membahas hal itu telah hadir di studio dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Toto Sundoro, SKM MMR. Beliau adalah Kepala Instalasi Penjaminan dan sekaligus PIC JKN RSUD Kota Yogyakarta. Pak Toto, selamat pagi. Selamat pagi. Yang kedua adalah Bapak Farisi Gaswan, AMD. Beliau adalah PIC Frontline Rawat Jalan di RSUD Kota Yogyakarta. Pak Faris, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Muti. Terima kasih atas kehadirannya di studio Rumah Sakit Jogja. Baiklah, langsung saja ini ya Pak Toto ya. Yang pertama ini, bagaimana pendapat Bapak tentang pelaksanaan jaminan sosial di RSUD Kota Yogyakarta? Ya, baik, terima kasih Ibu Muti atas waktunya. Para pemirsa di rumah dan tentunya Bapak Ibu pasien dan pengunjung RSUD Kota Yogyakarta, mohon izin saya menyampaikan informasi di mana bahwa pada saat ini RSUD Kota Yogyakarta telah menjalin kerjasama dengan pihak ketiga penjamin pelayanan kesehatan. Tentunya bagi peserta yang pertama adalah BPJS Kesehatan, kedua adalah BPJS Ketenagakerjaan, yang ketiga adalah PT Jasara Harja Persero, keempat adalah PT Taspen Persero, kelima adalah Jaminan Kesehatan Sosial DIY yang biasanya kita sebut dengan Jamkesos. Kemudian yang keenam adalah Jamkesda Kota Yogyakarta, ketujuh adalah Jamkesda Kabupaten Bantul, dan yang delapan adalah asuransi swasta yaitu InHealth. Tentunya semua itu dengan ketentuan, alur, dan prosedur yang sudah ditetapkan dan disepakati bersama di dalam perjanjian kerjasama antara pihak rumah sakit dengan pemberi jaminan ya. Rencana ke depan kami informasikan kita juga berencana dengan menjalin kerjasama dengan pihak asuransi swasta lainnya. Mungkin dengan topik berikutnya kami akan sampaikan lebih lanjut. Itu Ibu Muti. Mungkin Pak Toto berarti kan tadi dari banyak sekali kerjasama dengan Rumah Sakit Kota Yogyakarta ini berarti ada yang tentang jaminan kesehatan ya, kemudian ada terkait kecelakaan kerja, kemudian ada tenaga kerja juga, kemudian ada hari tua dan pensiun ini ya Pak ya? Ya, betul sekali. Baik. Kemudian ini beralih ke Pak Faris nih. Dari sekian banyak tadi yang sudah disebutkan, bagaimana cara masyarakat untuk mengakses layanan itu di Rumah Sakit Jogja? Oke, terima kasih Mbak Muti atas waktunya. Bagi Bapak Ibu pengguna layanan RSUD Kota Yogyakarta, izin untuk menyampaikan terkait persyaratan utama yang harus dipenuhi untuk mengakses layanan rawat jalan di RSUD Kota. Yang pertama adalah KTP, yang kedua adalah kartu kepesertaan seperti yang disebutkan Pak Toto tadi, bisa dari BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan maupun InHealth yang untuk asuransi swastanya. Sedangkan untuk persyaratan ketiga yaitu adalah rujukan yang masih berlaku. Nanti rujukan ini bisa digunakan untuk pasien yang menggunakan JKN, Jamkesda, baik Jamkesda Bantul dan Jamkesda Kota, serta Jamkesos dan InHealth. Untuk InHealth nanti ada beberapa kepesertaan yang tidak diharuskan untuk menggunakan rujukan. Sedangkan untuk mengakses layanan IGD, yang paling utama adalah status kepesertaannya aktif dan masuk dalam kriteria gawat darurat yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, tadi kan disebut tentang surat rujukan ini ya Pak Faris ya. Sebenarnya surat rujukan itu berlakunya berapa hari ini? Baik, terima kasih Mbak Muti. Jadi terkait masa berlaku rujukan, seperti yang kita tahu, rujukan berlaku 3 bulan. Tapi sebenarnya persisnya adalah 90 hari. Jadi sedikit berbeda dari yang kita perhitungan 3 bulan yang sebelum yang biasanya. Nah, 90 hari tadi dihitung dari masa terbit rujukannya, biasanya ada di tanggal di rujukannya. Terus untuk ketentuan pemberlakuan 90 hari tadi wajib disertai dengan surat keterangan dalam perawatan dari DPJP atau surat perintah kontrol. Surat keterangan perawatan tadi biasanya diberikan pada saat pasien kontrol
pertama, nanti dilanjutkan kedua dan ketiga. Nah, untuk rujukan asli sendiri sebenarnya berlaku maksimal 1 kali pemeriksaan. Nanti selanjutnya akan disertai dengan SKDP tadi. Nah, sekarang kalau diagnosanya nih Pak, apakah dalam 1 kali rujukan itu 1 diagnosa atau boleh misalnya sakitnya tuh lebih dari 1 gitu? Apakah boleh 2 atau bagaimana? Oh, iya. Jadi menurut regulasi yang terbaru di mana diatur di PMK tahun nomor 26 tahun 2001 disebutkan bahwasanya 1 rujukan bisa digunakan di klinik yang lain di luar klinik yang dituju di rujukan tadi, dengan catatan, tetap ada catatannya, yaitu apabila pada waktu kontrol ditemukan indikasi penyakit atau keluhan lain yang ditemukan oleh DPJP atau spesialis. Nanti spesialis tersebut bisa merujuk ke spesialis yang lain sesuai dengan kompetensinya. Berarti seperti rujukan internal di dalam satu rumah sakit gitu ya Pak? Ya? Kalau di rumah sakit kita sebutnya rujukan internal. Nah, nanti internal. Rujukan internal itu bisa digunakan di klinik itu berkelanjutan, tergantung dari DPJP-nya. Apabila dibutuhkan kontrol lagi, nanti akan diterbitkan SKDP lagi. Oh baik. Nah kemudian ini tadi terkait dengan SKDP. Boleh maju atau mundur sebenarnya kalau kita periksa ya? Karena kan misalnya kebetulan misalkan saya ada acara atau misalnya dokternya nggak masuk di jadwal dokter hari itu gitu. Jadi bagaimana? Jadi untuk kasus yang tadi, melihat kasus apabila dokternya tidak ada, itu kan memang tidak mungkin dilakukan pemeriksaan di hari itu. Dan atau pasien mempunyai acara yang memang tidak bisa ditinggalkan, misalnya kontrol di rumah sakit yang lain, kita memberikan sedikit kemudahan, dan ini sudah disepakati juga dengan BPJS, itu kita bisa mengizinkan pasien untuk maju maksimal 3 hari. Tetapi dengan catatan 3 hari itu dalam periode 90 hari rujukan tadi, jadi tidak bisa setiap hari maju. Dan maju ini hanya bisa untuk pasien-pasien kronis. Untuk pasien-pasien non-kronis itu nanti apabila ada keluhan saja. Terus mundurnya berapa hari? Maksimal adalah 7 hari dari perintah kontrolnya. Jadi nanti apabila Bapak Ibu sekalian ada acara atau ada kepentingan, dan itu kepentingannya itu mendadak, bisa kita jadwalkan ulang untuk mundur 7 hari maksimal dari tanggal perintah kontrol. Nah, apabila nanti lebih dari 7 hari, nanti tidak jadi kontrol, nah nanti Bapak Ibu harus kembali ke vaskes perujuknya untuk dilakukan asesmen ulang. Gitu. Baik. Berarti memang ada jeda, tapi memang tetap paling bagus ya sesuai dengan tanggalnya gitu ya. Iya, kan juga tergantung obatnya. Obatnya kalau dikasih 30 ya harusnya 30 itu tadi habis. Iya. Nah, kemudian ini selanjutnya nih masih dengan Pak Faris ini ya. Kalau misalkan terkait dengan rujukan berjenjang nih, apakah semua harus melalui FKTP, berarti puskesmas atau dokter keluarga, atau bisa langsung ke rumah sakit tipe B mungkin seperti di sini rumah sakit Jogja? Ya, karena rumah sakit Jogja adalah rumah sakit tipe B dan kebetulan berada di level 3, jadi tingkat ketiga, jadi rujukan itu tetap harus berjenjang. Jadi nanti regulasi berjenjangnya adalah dari vaskes 1, baik dokter keluarga ataupun puskesmas, nanti pasien akan diberikan rujukan ke rumah sakit tipe C atau D, nanti yang berada di tingkat 2. Namun apabila nanti di vaskes tingkat 2 tersebut sudah terpenuhi 30% dari kuota klinik perharinya, nanti bisa terbuka akses untuk ke klinik di RSUD kota. Tapi tetap harus terpenuhi 30%-nya tadi Mbak Muti. Nah, masalahnya nanti 30%-nya ini ketemunya kapan, entah pagi, entah siang, nanti tergantung dari aplikasi Pikir yang ada di vaskes 1. Berarti tahunya setelah periksa di vaskes 1 ya, atau puskesmas gitu ya, misalnya ya. Ya, tapi itu terkecualikan juga untuk pasien-pasien yang membutuhkan sarana yang tidak ditemukan di vaskes tingkat 2. Dalam artian, misalnya dibutuhkan sarana seperti HD, hemodialisa, kemoterapi, atau tindakan yang tidak bisa dilakukan di vaskes tingkat 2.
Kalau di RSUD kota mungkin CAT TCI yang tidak bisa dilakukan, nanti apabila sudah ada advis nanti bisa langsung dirujuk ke RSUD kota. Oke, nah, terima kasih ini penjelasannya meskipun panjang ini tapi Ya, panjang Mbak. ya ternyata panjang. Nah sekarang beralih ke Pak Toto ini. Pak Toto mohon maaf ini agak menunggu ini tadi ya Pak ya. Oke nih Pak, sekarang kita beralih ke layanan di IGD. Jadi misalnya ini ada pasien masuk ke IGD, dia kecelakaan ini. Ini apakah bisa menggunakan jaminan kesehatan BPJS gitu misalnya, atau yang menjamin tentang kecelakaan gitu Pak? Monggo Pak Toto. Ya, terima kasih Ibu Muti ya. Tentunya pastinya akan dijamin jika ya pasien ini mengikuti ketentuan atau prosedur yang berlaku ya. Jadi perlu dipahami bersama, jadi para masyarakat atau pasien ya pengguna layanan kesehatan khususnya di RSUD Kota Yogyakarta, untuk kasus kecelakaan lalu lintas ini harus dipastikan terlebih dahulu. Yang pertama, apakah dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini masuk tergolong dalam kecelakaan tunggal ataupun dalam kecelakaan ganda ya dalam. Terus yang kedua, apakah dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini merupakan akibat kerja, artinya pasien atau ini pulang atau mungkin berangkat bekerja, atau dalam kategori kecelakaan yang bukan karena akibat kerja. Nah, ini dua hal ini yang memang harus dipahami dulu ya. Kadang mindset masyarakat begitu sudah mengantongi punya kartu BPJS Kesehatan, semuanya akan dilimpahkan ke BPJS Kesehatan ya. Jadi dua hal itu yang harus dipahami. Terus kemudian begitu pasien itu masuk ya, tentunya nanti pasien ini harus menceritakan ya, harus secara tertulis di dalam surat kronologis kejadian yang nanti akan disediakan oleh teman-teman di bagian pendaftaran rawat inap atau mungkin di IGD terkait untuk administrasi ya, bahwa ada keterangan atau informasi dari pasien apakah kecelakaan tersebut tadi ada dua hal tadi, tunggal ataupun ganda, yang kedua apakah karena akibat kerja atau bukan. Terus prinsipnya di dalam semua kasus kecelakaan lalu lintas ini yang pertama adalah harus ada laporan polisi. Jadi baik itu kecelakaan tunggal ataupun ganda, nanti pasien ataupun mungkin bisa keluarga dengan membawa dua saksi melapor ke polsek atau ke kepolisian terdekat ya kejadian. Nah, nanti dari pihak kepolisian akan menerbitkan laporan polisi, yang dimana surat laporan polisi ini nanti akan dijadikan sebagai acuan PT Jasara Harja ya. Jadi PT Jasara Harja untuk menerbitkan garansi letter ya, apakah ditolak jaminannya di pihak pertama Jasara Harja ataupun diterima. Terus yang berikutnya adalah kami ceritakan ya, jadi beberapa case atau yang mungkin nanti teman-teman pasien, masyarakat Yogyakarta sekitarnya paham ya. Yang pertama adalah jika kecelakaan lalu lintasnya ini tunggal namun akibat kerja. Ini akan kita pilah skemanya beda-beda soalnya. Jika kecelakaan lalu lintas ini tunggal tapi akibat kerja, yang pertama jelas ya, nanti dari pihak kepolisian dengan laporan polisinya akan menyampaikan informasi bahwa kejadian karena kecelakaan tunggal dan akibat kerja. Nah, nanti PT Jasara Harja Persero nanti akan menerbitkan surat penolakan. Artinya PT Jasara Harja tidak akan memberikan jaminan karena ini kecelakaan tunggal. Terus kemudian dengan surat penolakan dari Jasara Harja tadi, artinya bahwa penjamin pasiennya bukan lagi ke PT Jasara Harja, melainkan pemberi kerja. Jadi yang bertanggung jawab untuk membiayai adalah pemberi kerja. Ada kemungkinan pemberi kerja ini sudah faktor satu organisasi ya, atau sektor swasta ya, yang dimana tentunya telah mendaftarkan ya para anggotanya ke BPJS Tenaga Kerja. Nah, ini nanti berarti arahnya penjaminnya siapa? Kalau kecelakaan tunggal dan akibat kerja, yaitu adalah BPJS Tenaga Kerja.
Tetapi kalau pemberi kerja dari sektor pemerintah, ASN atau PNS, nah ini nanti yang akan membayar adalah PT Taspen Persero. Jika TNI atau Polri, ini juga ada lagi, Bu. Jadi ada PT Asabri Persero. Jadi hal ini yang memang harus dipahami bersama. Terus kemudian kasus kedua adalah bagaimana jika kecelakaan lalu lintas ini terjadi ganda ya, ada lawannya, namun akibat kerja. Nah, kalau kecelakaan ganda ini tentunya pembayar atau penjamin pertamanya adalah PT Jasara Harja. Jadi tetap mengacu pada surat laporan polisi tadi, dengan jaminan bahwa akan dibayar pertama oleh PT Jasara Harja dengan plafon batas maksimal adalah 20 juta dengan real cost ya, jadi biaya real rumah sakit. Terus kemudian apabila ini juga harus dipahami ternyata dari pelayanan tadi besaran biaya yang dikeluarkan melebihi 20 juta, misalnya operasi habis 30 juta. Nah, selisihnya siapa? Karena PT Jasara Harja akan membayar hanya 20 juta ya. Ya, pembayarnya adalah pemberi kerja. Tadi sudah kami jelaskan ya, kalau di sektor swasta, kalau dia dimasukkan BPJS Tenaga Kerja, ya BPJS Tenaga Kerja, atau mungkin nanti PT Taspen atau PT Asabri Persero. Jadi ini yang kita pahami bersama. Kemudian kasus yang ketiga, bagaimana dengan kasus kecelakaan lalu lintas yang tunggal tapi bukan akibat kerja, gitu ya. Jadi mungkin mau ke pasar atau mau belanja atau mau pergi tapi bukan karena mau bekerja gitu atau pulang bekerja. Ini juga skemanya berbeda ya. Jadi kalau tunggal jelas Jasara Harja tidak menjamin ya. Nah, nanti dengan penolakan tadi nanti dialihkan bisa ke BPJS Kesehatan Ibu. Jadi BPJS Kesehatan ini baru bisa mengcover apabila memang kecelakaannya bukan akibat kerja. Nah, terus nanti untuk kecelakaan ganda yang bukan akibat kerja juga sama sebenarnya. Jadi pertama adalah Jasara Harja dulu, baru nanti bisa dialihkan ke BPJS Kesehatan. Mungkin itu jawaban kami. Mudah-mudahan masyarakat lebih paham gitu. Iya. Ya, terima kasih. Iya. Nah, kemudian ini Pak, kalau misalnya nggak punya jaminan, ini gimana Pak? Ya, banyak ya. Jadi kasus Bu Muti. Jadi di rumah sakit kami begitu masuk, ternyata setelah kita lakukan dari informasi asesmen, banyak pasien ternyata tidak memiliki jaminan. Nah, ini kita lihat dulu ya. Jadi tidak memiliki jaminan, kasusnya apa dulu kan gitu ya. Tapi kalau pasien itu kecelakaan tunggal, tentunya Jasara Harja jelas tidak bayar, tidak menjamin ya, tidak menjamin. Nah, tentunya ya harusnya kalau dia pekerja ya berarti pemberi kerja ya. Jadi pemberi kerja ini yang nanti punya kewajiban untuk membayar gitu. Nah, namun kadang masyarakat dalam hal ini tetap kembali tadi tahunya karena punya BPJS Kesehatan, ini BPJS Kesehatan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi pemberi kerja yang harus bertanggung jawab untuk membayar gitu ya. Tetapi kalau pasien ini ternyata kasusnya adalah pekerja mandiri, Bu Muti. Kalau tadi mungkin dia ada pemberi kerja gitu ya. Tapi kalau dia bekerja wira swasta terus mandiri gitu ya, kadang ada kasus penjual siomay pakai motor gitu ya di jalan raya, terus ada kecelakaan gitu ya, tunggal gitu ya. Nah, ini tentunya harusnya yang membayar dia sendiri harusnya kan gitu, karena tidak ada yang mempekerjakan kan gitu. Cuma pada kasus seperti ini BPJS Kesehatan ya, artinya BPJS Kesehatan masih bisa menerima untuk biaya pembiayaannya selama pasien ini pada saat dirawat tadi masuk mendaftarkan diri sebagai peserta mandiri ke BPJS Tenaga Kerja. Jadi nanti tadi penjual siomay yang saya katakan contohnya tadi ya, nah itu karena tidak memiliki jaminan kecelakaan lalu lintas dan tunggal. Nah, terus karena dia merasa juga tidak mampu ya kadang. Nah, ini
silakan datang ke BPJS Tenaga Kerja, bisa diwakili oleh keluarga. Terus kemudian nanti akan terbit bawa surat mendaftar ya, atau kartu BPJS Tenaga Kerja. Nah nanti difotokopi, nanti lampirannya kami jadikan sebagai bukti klaim yang bisa kita mintakan ke BPJS Kesehatan. Cuma dengan catatan bahwa kasus ini hanya untuk pelayanan rawat inap saja. Nah, bagaimana dengan kontrolnya gitu ya? Kadang kontrolnya ini tidak bisa dijamin siapapun, artinya BPJS Kesehatan juga tidak bisa, Ketenagakerjaan tidak bisa, karena keikutan kepesertaannya pada setelah kejadian, sehingga ini memang harus dibayar mandiri gitu. Terus kemudian jadi itu ya, surat kontrolnya tadi tetap tanda kutip, kadang ini yang menjadi kadang pasien itu bertanya, loh saya kan sudah mendaftar nih BPJS Tenaga Kerja gitu. Nah ini kita harus pahamkan, karena Bapak Ibu atau pasien ini baru terdaftarnya sebagai peserta BPJS Tenaga Kerja setelah kejadian, sehingga ini tidak bisa di cover dalam asuransi BPJS Tenaga Kerja. Mungkin itu Bu Muti ya. Berarti menjadi tanggungan pribadi begitu ya? Betul, untuk selanjutnya. Tapi paling tidak kan pasien sudah dibantu nih oleh BPJS Kesehatan ya. Selama dia punya BPJS Kesehatan bisa dibantu untuk biaya rawat inapnya. Oke, untuk pertama kali. Ya. Nah, kemudian tadi kecelakaan, sekarang persalinan ini Pak. Ya. Kan misalnya ini ada ibu hamil, kemudian sudah kenceng-kenceng, lalu masuk ke UGD. Itu apa namanya, bisa dijamin atau enggak sebenarnya? Ya. Baik, kalau untuk kasus persalinan ya Ibu, mungkin kita mulai dulu mungkin lewat klinik ya. Selain mungkin IGD. Jadi kalau untuk lewat klinik sebenarnya prosedurnya sama tadi yang disampaikan oleh Mas Faris ya, bahwa selama ada rujukan ya dari FKTP Vaskes pertama ataupun dari PPK2 ya, dari pihak rumah sakit tipe C atau D, ini kita bisa terima dan bisa dijamin. Nah, untuk kriteria masuk di dalam kasus IGD ini memang agak sedikit berbeda ya. Jadi memang ada suatu pergub manual rujukan Ibu ya. Jadi 63 tahun 2001 tentang pedoman pelayanan sistem rujukan ya, pelayanan kesehatan, di mana dikelola ya, atau istilahnya ada aturan manual rujukan yang boleh atau yang bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan ini adalah masuk kriteria B1 Ibu, B1 atau kriteria emergensi yang di mana itu masuk dalam kategori rumah sakit Ponek gitu ya. Jadi kriteria-kriteria itu sudah tertera di dalam manual rujukan ya, yang ditetapkan oleh peraturan gubernur tadi. Nah, selama memang misalnya pasien ini datang dan membawa rujukan ya, baik itu dari Vaskes 1 atau baik itu dari Vaskes 2 CD, terus dirujuk ke IGD ya, melalui IGD, ini sah ya, artinya kita tidak perlu melihat lagi konten atau isi daripada kasus di manual rujukan selama ada rujukan ya, itu dari BPJS tidak ada masalah. Namun jika pasien ini datang sendiri setelah ternyata diperiksa oleh dokter tidak ada penyulit ya, jadi kencang-kencang mungkin pembuka lengkap gitu ya, nah itu di aturan manual rujukan ini tidak bisa masuk Ibu. Jadi memang mau nggak mau memang ini pilihan ya. Jadi rumah sakit nanti akan memberikan informasi, edukasi kepada pasien dan keluarga. Yang pertama akan menyampaikan bahwa tetap layanan bisa ditangani di rumah sakit Jogja ya. Tetapi dengan konsekuensi dengan kasus ini tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Kalau misalnya di dalam poin pertama tadi dari pihak pasien ataupun keluarga tidak berkenan ya untuk biaya mandiri atau pribadi,
Nah ini dari hasil koordinasi kami pernah dengan Dinas Kesehatan ya, bersama Dinas Kesehatan Kota, terus kemudian dengan Kepala Bidang Pelayanan Medik Rumah Sakit, dengan Case Manager dan kami dan BPJS sendiri, kita berdiskusi ya, nanti suka nggak suka ya pasien ini akan kami rujuk ke Puskesmas Ponet. Jadi kita rujuk ke Puskesmas Ponet, mungkin yang ditunjuk salah satunya adalah Puskesmas Jetis ya. Ya, Puskesmas Jetis ini yang ditunjuk sebagai Puskesmas Ponet, dan nanti kita rujuk ke sana. Tapi kalau tetap minta di rumah sakit Jogja ya silahkan, kami tidak menolak ya, tetapi memang cara pembayarannya memang tidak bisa menggunakan jaminan BPJS Kesehatan. Mungkin itu gambarannya Ibu Muti. Pak, boleh ada informasi sedikit Pak, yang emergency itu seperti apa ya gambarannya gitu, biar ada bayangan gitu ya, mungkin masyarakat Jogja dan sekitarnya bertanya-tanya ini emergency seperti apa gitu. Ya, jelas tadi sebenarnya sudah kami sampaikan nih Ibu Muti, bahwa dikatakan emergency ini ada penyulit kalau dari sisi medis. Kadang mohon maaf mungkin masyarakat yang mungkin belum paham medis itu kan sudah merasa kenceng-kenceng itu dianggap emergency dari sisi masyarakat ya. Tapi dari sisi pasien, dari sisi medis ini beda Ibu. Jadi memang ini harus yang paham harusnya medis, sisi medis ya. Artinya ada penyulit ya, ada penyulit di dalam kehamilan atau persalinannya. Contoh misalnya ternyata sudah ketubannya sudah pecah. Ketuban sudah pecah. Ya, ketubannya sudah pecah. Ini bisa masuk. Terus misalnya preeklamsi, misalnya ibu dengan hipertensi. Terus misalnya ada perdarahan di dalam persalinan, terus perdarahan atau uterus. Kriteria seperti itu yang masuk di dalam kategori emergency ini secara medis. Tetapi kalau lengkap tapi tidak ada penyulit tadi ya, ini tidak bisa masuk. Nah, sehingga memang kami dari sisi penjaminan nitip pesan ya kepada masyarakat bahwa jika ibu hamil ya, tentunya kan sudah paham ya bahwa di dalam pemeriksaan kehamilannya tentunya kan melalui vaskes pertama ya. Tentunya ibu hamil kan sudah memilih vaskes pertamanya, silakan melakukan pemeriksaan ANC-nya di vaskes pertama atau puskesmas atau dokter atau bidan keluarga kan gitu ya. Nah ini harus ke sana, begitu nanti merasa ada tanda-tanda kelahiran gitu ya Bu. Jadi tanda-tanda ya silakan ibu silakan datang ke vaskes yang ditunjuk tadi, PPK 1 tadi, silakan datang ke sana. Nah, nanti dari hasil pemeriksaan di sana tentunya kalau memang mampu ya Bu, jadi kalau memang mampu dan itu bisa ditangani ya akan ditangani di sana gitu. Tapi ternyata kalau vaskes satunya atau PPK satunya ini ternyata begitu pasien datang yang mungkin ANC-nya normal gitu ya, tetapi pada kasus masuknya ternyata ada temuan ya, jadi ada penyulit gitu, silahkan ya dari pihak puskesmas tentunya akan merujuk ya. Saya rasa puskesmas juga sudah mendapatkan sosialisasi tentang pergub ini. Mungkin apakah ini perlu ke rumah sakit non Ponek ataukah perlu ke rumah sakit Ponek gitu. Nah selama nanti ternyata harus dirujuk ke RS Jogja ya, RSUD Kota Yogyakarta, yang dimana kami masuk dalam kategori rumah sakit Ponek, ya itu tidak ada masalah selama ada rujukan. Berbeda dengan pasien inisiatif datang sendiri. Pokoknya saya harus datang saya mintanya persalinan di rumah sakit. Nah, milih ya. Ada penyulit lah, ini ya konsekuensinya akan bayar umum, gitu ya, bayar pribadi. Ini harus dipahami. Oh ya, tadi disebut ada rumah sakit Ponek, kemudian ada Ponet. Ini yang tahu ini puskesmasnya ya, maksudnya perujuk itu sudah tahu ya, rumah sakit mana yang harusnya Ponet atau yang layanan kesehatan dari tingkat dasar ya, dari puskesmas, dokter keluarga sampai ke rumah sakit ya, atau rumah sakit PPK 3 ini harusnya sudah paham. Dan itu dari sosialisasi dan koordinasi dari dinas kesehatan masing-masing. Oke. Nah, terus tadi ada tentang rujukan. Sebenarnya nih Pak Faris atau Pak Toto ini
kalau rujukan untuk persalinan dengan buku KIA atau buku KIA yang sudah ditambahkan apa mungkin secari kertas ditujukan kemana Iya. itu sama atau beda gitu ya? Iya beda ya Pak Toto ya. Tentunya beda ya, namanya beda ya Bu Muti. Iya. Beda. Jadi mungkin Oke, kalau kita gimana nih? sampaikan ya, jadi kalau buku KIA ini kan merupakan buku yang berisikan sebuah informasi kesehatan untuk ibu ya, mulai dari ibu mulai hamil ya, Ya. sampai persalinan, sampai masa nifasnya, sampai mungkin catatan perkembangan si bayi ya sampai usia 6 bulan kalau nggak 6 tahun ya kalau nggak salah 6 tahun. Ini buku KIA. Jadi informasi mulai dari hamil 5 tahun ya. sampai ya kelahiran sampai Imunisasi. Sampai imunisasi ya balita. itu riwayatnya seperti apa ini buku KIA. Tetapi kalau untuk surat rujukan ini beda ya. Surat rujukan definisinya kan jelas merupakan pengantar dari tenaga kesehatan yang lebih kompeten ya ke spesialis gitu ya atau subspesialis karena membutuhkan pengobatan lanjutan yang dirasa dari mungkin dokter keluarga tadi tidak mampu. Nah, sehingga memang berbeda, jadi harus dengan surat rujukan bukan buku KIA gitu ya. Bukan ini kan riwayat perkembangannya tadi ya. Tapi kalau rujukan alasan ada alasan mengapa pihak dokter dari pertama tadi melimpahkan ke dokter berikutnya ke rumah sakit berikutnya ya untuk pelayanan selanjutnya. Iya. Jadi kalau buku KIA itu cuman kayak sekedar rekam medis singkatnya terkait kehamilan sampai dengan imunisasi anaknya. Oh gitu, berarti beda. Beda ya. ya. Baik, nah kemudian selanjutnya ini tadi disebutkan ada banyak sekali yang dijamin. Sebenarnya ada tidak penyakit atau diagnosa yang setelah periksa ternyata nggak bisa dijamin. Misalnya saya ini mau periksa ke kulit gitu, mau periksa kosmetik gitu, gimana ini? Banyak. Kalau jadi menurut regulasi ada sekitar 20 lebih ya Pak ya. Dan 20-an sekitar kriteria 20-an yang tidak masuk ke penjaminan BPJS. Mungkin salah satunya estetika. Kayak misalnya perawatan kulit, jerawat, keloid. Terus kalau dari yang gigi adalah pasang behel. Dari awal sampai akhir behel itu nggak bisa. Terus hobi yang membahayakan ya, ini yang mungkin sedikit intrik ya Pak Toto ya, terkait hobi yang membahayakan. Kategori hobi yang membahayakan memang sedikit bisa dibilang rancu. Jadi nanti bagi masyarakat Jogja dan sekitarnya apabila mempunyai hobi, kalau bisa ya jangan yang terlalu membahayakan. Jadi apabila terjadi sesuatu, misalnya terjatuh atau patah tulang yang mengakibatkan patah tulang, itu nanti BPJS tidak akan menjamin. Contoh paling mudah adalah skateboard atau parkour. Kalau skateboard atau parkour yang lompat-lompat itu tidak dijamin karena secara kriteria dari BPJS dikategorikan sebagai hobi yang membahayakan. Tambah satu lagi, wall climbing sama naik gunung itu sudah tidak masuk ke tidak masuk. Jadi bagi para pencinta alam mungkin nanti lebih berhati-hati lagi untuk mengakses. Baik. Bisa saya tambahkan ya. Boleh monggo Pak. Ini yang beberapa akhir ini juga terjadi di kami dan itu juga tidak bisa dijamin ya adalah penanganan untuk infertilitas. Jadi misalnya ingin anak ya, jadi misalnya pasien sudah lama mohon maaf tidak mendapatkan keturunan, terus mungkin untuk program ingin anak ya infertilitas ini juga tidak bisa dijamin. Terus kemudian kasus meratakan gigi ya, ortodonsi ya, artinya pakai kawat gigi itu kan biar giginya rata, yang mulus gitu ya, biar rapi gitu ya, itu cantik. Biar cantik gitu ya, cakep gitu kan, harus perempuan ya Mas ya. Setuju. Nah ini juga
juga tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Terus kemudian ini juga sering kasus adalah pecandu alkohol, terus narkotik nafsa, itu juga kasus ini sering terjadi di tempat kami. Tapi ini tidak bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Terus kemudian termasuk tadi yang saya sampaikan, di mana jaminannya sebenarnya sudah dijamin di pemberi kerja ya, artinya jaminan pemberi kerja ini jelas harusnya tidak bisa ditagihkan atau dibayarkan kepada BPJS Kesehatan. Terus kemudian pelayanan atau penyakit yang ditanggung program pemerintah. Contohnya Pak? Contohnya misalnya TBC untuk pengobatan rutinnya, HIV/AIDS, itu lepra, kusta itu sebenarnya obatnya ada sudah tersedia di farmasi dinas kesehatan. Artinya ini obat rutin dan gratis ya Pak? Gratis ya, kecuali memang tanda kutip adalah pasien yang mungkin memiliki kasus HIV/AIDS tetapi punya komorbid lain. Jadi komorbidnya ini yang bisa dijamin BPJS. Kadang kan karena autoimun ya, gangguan masalahnya kan macam-macam nih. Terus harus ke dalam, ke dokter penyakit dalam, ke dokter saraf misalnya gitu. Lah itu kasus di luar HIV/AIDS-nya ini bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Khusus untuk pasien TB yang TB ya, TBC untuk rawat inap ini bisa dijamin. Tapi kalau untuk pemberian obat rutinnya, nah ini tidak bisa dijamin. Nah ini yang harus kita pahami. Artinya tidak dijamin, harusnya pasien memang mendapat obat gratis ya, obat gratis bukan membayar gitu ya. Ini yang perlu dipahami bersama. Terus kontrasepsi, nah, ini kontrasepsi ini sebenarnya sudah menjadi program gitu oleh pemerintah, tetapi memang diarahkan kontrasepsi ini ke PPK 1 sebenarnya fase ke 1. Jika kontrasepsinya ini terjadi pada pasien di rumah sakit misalnya gitu, silakan dilakukan, tapi tidak ada biaya tambahan untuk kontrasepsinya. Misalnya pemasangan IUD, terus misalnya MOW gitu ya, atau MOP ya, itu tidak bisa. Biasanya kan kadang ibu yang sudah banyak anak gitu ya, sudah cukup anak, nah, terus pengen KB steril gitu ya. Nah ini paketnya biaya BPJS ini sama dengan tanpa adanya sterilisasi, artinya tidak ada tambahan biaya gitu. Itu Bu Muti yang mungkin bisa dipahami. Contoh-contoh programnya. Iya. Nah sekarang kita obat nih, tadi kita belum bahas obat ini ya. Nah kalau misalkan obat ini kalau pada pasien yang berjaminan misalnya BPJS ini, apakah obatnya itu full semuanya didapat sesuai dengan tadi waktu rujukan tadi ya, jangka waktu rujukan itu, atau misalnya untuk penyakit tertentu ini hanya dapat berapa, misalnya 7 hari atau berapa, itu seperti apa nih Pak Toto? Pak Faris monggo? Atau saya dulu. Pak Toto dulu monggo, silakan. Ya, tentunya kalau untuk pasien yang datang ke rumah sakit dengan kasus apapun, sebenarnya obat sudah menjadi satu kesatuan include ya. Sebenarnya dengan biaya klaim BPJS-nya itu. Tetapi memang perlu dipahami bahwa BPJS punya program rujuk balik namanya. Jadi apa sih program rujuk balik gitu? Jadi pada pasien-pasien dengan penyakit kronis ya, yang penyakit kronis yang pada pasien ini, di mana nanti dokter spesialis ini akan memberikan rujuk balik ke ke puskesmas ya, ke Vaskes 1 apabila sudah dinyatakan kondisinya sudah stabil. Nah dengan dirujuk balik itu rumah sakit hanya memberikan obat dengan durasi 7 hari. Sedangkan obat durasi selama 23 harinya dan untuk program rujuk balik selanjutnya tahap berikutnya ini akan diberikan di fase ke-1 atau di PPK 1-nya gitu. Jadi tidak full 30 hari diberikan obat. Jadi 7 hari itu apabila memang kasusnya dinyatakan sudah stabil dan tidak mendapatkan obat lagi di rumah sakit gitu. Cukup diteruskan di Vaskes pertama. Gitu. Nah, monggo Pak Faris. Ada tambahan. Oh ya. Jadi kalau terkait program PRB nanti
kuncinya yang menentukan pasien ini dikembalikan atau dirujuk balik adalah dokternya. Jadi kadang ada 1-2 yang pasien itu merasa saya kok cuma dapat obat 7 hari. Kenapa kok tidak dilanjutkan di sini? Nah, itu karena pasien itu dinilai sudah stabil. Ya seharusnya alhamdulillah udah berarti pemeriksaannya di rumah sakit sudah cukup, bisa dikembalikan ke Vaskes 1 dan itu nanti tinggal melanjutkan obat dari DPJP-nya utama saja. Oke, berarti nanti tergantung hasil pemeriksaan ya. Menyatakan PRB atau tidak nih. Ya. Kalau contoh kasusnya apa saja, Pak? Kronis kan tadi. Ya, ada 9 penyakit ya kategori kronis. Dan yang pertama adalah diabetes mellitus, terus hipertensi, terus penyakit jantung, terus asma, terus penyakit paru, obstruksi kronis, terus kemudian untuk jiwa itu adalah schizophren, ya. Terus untuk saraf sendiri itu epilepsi, terus yang terakhir stroke ya, epilepsi, stroke, terus ada SLE ya, systemic lupus erythematosus. Jadi 9 kategori ini yang masuk di dalam kategori penyakit kronis ya, yang bisa dirujuk balik dalam program rujuk balik. Itu Oke. ya. Kalau rujuk balik ini berapa lama? Untuk Misalnya ini periksa kemudian dapat program rujuk balik nih. Itu nanti 3 pemeriksaan pertama ya tergantung itu tadi. Kalau dokternya sudah menyatakan oh ini udah stabil nih, gitu. nanti nggak selalu harus di pemeriksaan pertama, tapi biasanya kalau pemeriksaan pertama, kedua ternyata udah stabil, dikembalikan ke Vaskes 1. Nanti setelah 3 bulan tata laksana di Vaskes 1, nanti akan dikonsulkan kembali ke DPJP tadi. Atau mungkin di tengah jalan ada keluhan yang harus dengan spesialis, itu PPK 1 merujuk kembali gitu ya. Tergantung kondisi pasiennya. Kondisi pasien. Jadi tidak bisa harus 3 bulan gitu juga nggak bisa. Nanti kalau memang diharuskan menurut keilmuan dari dokter klinik atau dokter puskesmas harus dirujuk dari Vaskes, ya akan dirujuk. Oke, baik. Terima kasih. Nah, ini kalau misalnya ini terkait dengan BPJS ya, punya jaminan, ada premi yang harus dibayar. Kemudian ini ada keterlambatan membayar premi, misalnya sudah berapa bulan gitu, apakah masih tetap bisa dilayani di sini? Ya, ini berarti buat saya ya? Iya, mau nggak? Khusus frontline. Iya, betul ini. Jadi memang untuk pasien dengan premi, jadi sudah terkerucut di BPJS penerima mandiri ya berarti ya Mbak Muti ya. Ya. Jadi apabila di rentang beliau itu belum membayarkan preminya, mau itu 1 bulan, mau itu 2 bulan, itu akan langsung di-cut di tanggal 1. Jadi misalnya sekarang nggak bayar nih kan, kalau BPJS itu pembayarannya maksimal adalah di tanggal 10 setiap bulannya. Tanggal 10 setiap bulan. Apabila beliau belum melakukan pembayaran di tanggal 11, maka secara otomatis di tanggal 1 bulan berikutnya itu akan di-cut off. Oke. Walaupun rujukannya berlaku, tapi kalau belum bayar, nah itu udah berhenti. Oke. Nah, nanti apabila itu sudah di stop oleh BPJS, tidak bisa diakses lagi, kita yang di frontline sudah tidak bisa melakukan akses sama sekali terhadap kepesertaannya. Nah, itu pasien otomatis harus melakukan pembayaran dulu untuk preminya. Membayar dulu preminya. Iya. Baru bisa dilayani. Baru bisa terbit jaminan. Oh, baru bisa terbit jaminan. Iya. Baik. Iya. Ini di garis bawah itu. Nah, kalau misalnya kemudian terus butuh rawat inap, ini gimana ini? Nah, itu. Nah, ini yang menjadi catatan ya bagi Bapak Ibu pengguna BPJS Kesehatan. Tolong dipahamkan bahwasanya BPJS Kesehatan ini adalah program yang membantu kita semua, program nasional dari pemerintah. Apabila Bapak Ibu itu tidak melakukan pembayaran BPJS-nya, tidak membayar preminya, nanti akan muncul denda apabila mengalami fase rawat inap. Jadi setelah BPJS tadi, menyambung yang tadi, setelah BPJS-nya dibayar, terus ternyata pasien ini butuh rawat inap, nanti akan muncul denda. Perhitungannya adalah jeda 45 hari dari tanggal dibayarnya. Jadi misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal ke
15 bulan berikutnya. Ya. Apabila di rentang 45 hari itu pasien harus rawat inap, nah ini nanti muncul denda dengan nominal yang cukup besar ya Mbak Muti. Ya. 5% dikali estimasi pembiayaan rawat inapnya, dikali bulan premi tidak terbayar. Baik. Cukup besar ya. Ya, cukup Jadi besar. mungkin Bapak Ibu yang punya BPJS lebih aware lagi terkait kepesertaan BPJS-nya. Oke. Baik, ini kemudian tadi perhitungan denda sudah, ada tambahan dari Pak Toto atau Pak Faris terkait dengan jaminan sosial ini? Cukup ya. Harus cukup ya. Baik. Untuk closing statement untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, ada yang ingin disampaikan? Monggo. Udah dulu. Iya, monggo silahkan. Terima Pak. kasih kepada Bapak Ibu masyarakat Yogyakarta dan sekitarnya atas kepercayaannya telah memilih RSUD Kota Yogyakarta sebagai tempat untuk sarana pelayanan kesehatan bagi Bapak Ibu dan keluarga ya. Dari kami gunakan kartu JKN KIS ini dengan sebaik-baiknya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan ya bagi Bapak Ibu dan keluarga, tentunya sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ya oleh BPJS Kesehatan. Ini tuh. Oke, terima kasih Pak Toto. Pak Faris, monggo silahkan waktunya. Ya, terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sekalian kepada pelayanan RSUD Kota. Semoga RSUD Kota bisa selalu berkembang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap jaga protokol kesehatan, semoga kita sehat selalu, diberikan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan gunakanlah kemudahan dalam melakukan akses pelayanan di RSUD Kota, dan jangan lupa untuk melakukan pengecekan keaktifan kepesertaan BPJS Bapak Ibu sekalian. Oke, baik, ini terima kasih sekali atas kehadirannya dan informasinya. Ini sudah bersedia berbagi Pak Toto dan Pak Faris ini. Dan untuk masyarakat Jogja dan sekitarnya, khususnya pengguna layanan Rumah Sakit Jogja, terima kasih juga atas kesediaannya dan kesetiaannya ya menunggu acara obrolan kita. Di akhir acara saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.